hal yang seperti ini. Kita belum tentu kuat seperti Mas Maulana. Maaf Pak, Bu, hatiku masih penuh. Saya kagum, tapi saya berduka kan. Ini kasus luar biasa pertama dan harus jadi yang terakhir di kota yang kita cintai ini. Merauke harus kota damai. Cerita ini terjadi di Merauke pada tahun 2025 lalu, tepatnya di tanggal 27 Oktober. Hari itu Maulana keluar rumah meminta bantuan tetangganya untuk mencari putrinya yang masih berusia 11 tahun. Maulana tampak khawatir karena anaknya tidak di rumah sejak dini hari. Ia mengaku sudah kesana kemari mencari anaknya. Putrinya itu bernama Julia Rizky Ramadiana atau biasa dipanggil Kiki. Gadis kecil itu memiliki kekurangan fisik. Kiki tidak bisa bicara dan mendengar. Setelah melakukan pencarian, Kiki akhirnya ditemukan sekitar pukul 1:30 siang. Namun tubuhnya sudah kaku. Jasadnya ditemukan hanya berjarak 100 meter dari rumah mereka. Jasad Kiki terlihat dengan kondisi sangat tragis. Tubuh gadis kecil itu tergeletak di semak-semak pinggir jalan, tepatnya di Jalan Ternate, Gang Haji Kasim, Kelurahan Seringgujaya, Kecamatan Merauke. Penemuan jasad Kiki tentu membuat heboh masyarakat karena kejadian itu baru pertama kali terjadi. Yang membuat miris adalah kondisi jasad, di mana di bagian leher seperti diserang sajam, serta bekas luka sajam lainnya di area tubuh bagian yang lain. Setelah ditemukan, jasad gadis kecil itu dibawa pihak kepolisian ke Rumah Sakit Daerah Merauke untuk proses visum. Setelahnya, jasad pun dikembalikan kepada keluarganya dan dimakamkan secara layak. Sebagai tambahan, dari hasil visum ditemukan bekas kekerasan fisik yang berat, bahkan ditemukan tindakan mutil pada jasad yang diduga sebagai upaya untuk mengaburkan jejak pelaku. Sementara itu, ayah korban yaitu Maulana tampak sering bertemu warga secara langsung ataupun di media sosial. Ia mengaku sangat sedih dan terpukul atas musibah yang terjadi pada keluarganya. Maulana juga berkata jika kejadian kepada keluarganya jangan sampai terjadi kepada keluarga yang lain. Karenanya ia meminta warga juga andil dalam memantau anak-anak yang ada di lingkungan tempat tinggal. Maulana juga bercerita jika ia yakin anaknya diculik oleh orang yang sebenarnya ingin merampok kedai tuaknya karena ia menemukan uangnya ada yang hilang. Ia juga bercerita anaknya juga dilecehkan. Musibah yang terjadi pada Kiki bahkan mendapat simpatik dari pejabat daerah di sana dan juga ormas daerah. Karena itulah sumbangan sukarela dilakukan untuk meringankan biaya keluarga dalam proses pengadilan. Selama berbulan-bulan, polisi berusaha mencari tahu siapa pelaku yang tega berbuat sesadis itu. Pihak kepolisian juga sempat melakukan pembongkaran makam Kiki untuk proses otopsi ulang. Namun sayangnya, hingga awal tahun 2026 pelaku masih belum bisa diungkap. Baru kemudian, seperti kata pepatah, tak ada kejahatan yang sempurna. Di bulan Agustus 2026, setelah hampir 10 bulan, pihak kepolisian dari Polres Merauke melakukan konferensi pers perihal lanjutan penyidikan kasus Kiki. Kepada wartawan, Kapolres memamerkan tersangka pelaku penghilangan nyawa Kiki yang merupakan ayah kandungnya sendiri, yaitu Maulana. Sebenarnya penetapan Maulana sebagai tersangka tidak begitu mengagetkan karena jika melihat kejadian dari kasus Subang, tingkah Maulana tak jauh dengan tersangka utama pelaku Subang, di mana Maulana tampak sering tampil ke publik dan lantas berbicara dengan lugas dan terukur untuk menceritakan kejadian anaknya, belum lagi raut wajahnya yang dibuat-buat. Bahkan netizen pun sudah berisik jika Maulana lah pelaku penghilangan nyawa anaknya. Sebenarnya yang mengagetkan adalah penjelasan dari pihak kepolisian bahwa jika Maulana 1 hari setelah kejadian dipastikan mengkonsumsi daun Aceh.
Dan juga ternyata ditemukan bercak darah Maulana pada jasad Kiki, serta tidak benar ditemukannya sisa pelecehan pada jasad Kiki. Cerita itu hanya dikarang Maulana untuk meminta simpatik. Untuk motif, Maulana sendiri diduga karena dalam kondisi mabuk dan malam itu ribut dengan istrinya karena kesal ia lampiaskan pada anaknya itu. Apalagi Maulana juga memang dikenal temperamen. Ia juga diduga sejak awal kurang menyukai Kiki karena kekurangannya. Kasusnya ini masih dalam proses penyidikan. Begitu juga keluarga yang lain yang mungkin saja juga sebenarnya tahu kejadian sebenarnya. Maulana sendiri bisa juga diduga sudah merencanakan semua sebelumnya. Atas perbuatannya, Maulana bisa terkena hukuman penjara 20 tahun atau bahkan hukuman mati. Hal yang seperti ini, kita belum tentu kuat seperti Mas Maulana. Maaf Pak, Bu, hatiku masih penuh. Saya kagum, tapi saya berduka kan. Ini kasus luar biasa pertama dan harus jadi yang terakhir di kota yang kita cintai ini. Merauke harus kota damai.